Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku, teman sejawat, rekan Apip Pemerintah Kota Bengkulu. Perkenalkan, saya Ibsanusi yang hari ini sebagai penyuluh anti korupsi yang bersertifikat. Bapak Ibu yang saya hormati, tema penyuluhan hari ini yang akan saya sampaikan adalah 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya akan menampilkan slide sebagai berikut. Mohon Bapak Ibu untuk menunggu sejenak sambil saya menampilkan slide-nya. Bapak Ibu sekalian, di dalam penyuluhan tindak pidana korupsi, di dalam gerakan anti korupsi ada salam yang sering memang kita dengarkan, tetapi ini berbeda. Salamnya salam selalu mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, tapi dia tidak peduli bahwa salam itu diucapkan pada pagi hari, siang hari, menjelang siang, menjelang sore, sore hari, atau malam hari. Saya perkenalkan salamnya, salam selamat pagi, dan ketika Bapak Ibu mendengar salam selamat pagi di malam hari, di sore hari, atau di siang hari, maka ketahuilah bahwa itu adalah salam ciri khas penyuluh anti korupsi, dan menjawabnya cukup dengan pagi, pagi, pagi. Semangat ya Bapak Ibu. Jadi mari ketika saya ucapkan salam selamat pagi, dijawab dengan pagi, pagi, pagi. Oke, saya ulangi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita lanjutkan. Bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, meningkatkan pemahaman kita semua terhadap delik tindak pidana korupsi yang sering kita jumpai atau temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, mengenali pengelompokan tindak pidana korupsi berdasarkan pola dan perlakuannya. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari penyuluhan ini, pertama, Apip mampu membedakan 7 kelompok delik tindak pidana korupsi. Kedua, Apip mampu membuat laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait audit investigasi. Selanjutnya, mari kita masuk kepada topik pertama, bahwa yang pertama ini sudah saya urutkan, mulai dari yang bentuknya 1, 2, 5, 6, 7, 7. Nanti ada 7 pengelompokan. Ini kelompok pertama. Ini hanya pengelompokan ini, satu ini tidak berarti bahwa ini satu-satunya, tetapi karena pointernya hanya satu, maka saya kedepankan. Pertama, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi dalam benturan kepentingan dalam pengadaan ini hanya ada satu delik tindak pidana korupsi, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Bagaimana itu nanti bentuknya? Tentu
Yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa ini adalah mungkin bisa PA, PPTK. Kalau di sini sudah dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Satu adalah kelompok pengadaannya, yang kedua adalah kelompok PA KPA-nya. Jadi ketika teman-teman ada yang terlibat di dalam proses pengadaan, baik itu PPTK, PA dan pejabat pengadaan atau WLP sendiri. Ketika nanti ketemu dengan kegiatan-kegiatan pengadaan di mana pengadaan ini berkaitan erat dengan sanak famili, saudara, atau mungkin usaha kita sendiri, usaha istri, usaha anak. Tentu saja ini sangat mungkin berbenturan dengan kepentingan pribadi. Nah, ketika itu terjadi maka kita harus sadar bahwa kita sedang dihadapkan dengan benturan kepentingan. Di satu sisi, ketika kita ingin melakukan pengadaan, di sisi lain, saudara kita mempunyai usaha yang sama bentuknya dengan yang kita butuhkan sekarang. Lalu siapa yang akan menjamin bahwa kita akan terbebas nilai di sana? Maka di saat itu, kita seharusnya dengan etikanya tentu mengundurkan diri. Ketika itu misalnya istri kita, daripada nanti ketika istri kita, anak kita yang ikut lelang, kita ada di sana, tentu kita orang lain tidak bisa tutup mata dengan melihat fenomena yang terjadi dewasa ini selalu dikaitkan dengan benturan-benturan. Padahal kemungkinan kita tidak. Tapi mari kita coba. Kita coba menghindari hal-hal yang demikian. Selanjutnya, ada 2 jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Dan kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Jadi jelas, ketika berkaitan dengan keuangan negara, pasti ini disebut dengan korupsi, ketika memang terjadi kerugian negara. Maka mari kita hindari perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Selanjutnya ada 2 jenis pemerasan tindak pidana korupsi. Satu, pemerasan pegawai negeri memeras. Ya, pegawai negeri yang memeras. Siapa pegawai negeri yang memeras ini? Bagaimana sebagai pegawai negeri memeras pegawai lainnya? Ya, kira-kira kalau bentuk pemerasan tentu ada yang suka, ada yang rela, dan ada yang tidak. Ada yang pasti tidak rela. Pegawai negeri yang memeras bisa saja atasan, bisa juga bawahan yang melakukan pemerasan terhadap atasan, atau pegawai negeri yang memeras temannya sendiri. Begitu. Misalnya, karena ada satu kejadian pada atasan yang kita ketahui berkaitan dengan perbuatannya, lalu kita menyampaikan kepada atasan bahwa kalau tidak mau dibuka perbuatannya, kita minta
sejumlah imbalan. Nah, ketika kita meminta imbalan dengan mengatasnamakan sebuah perbuatan yang harus kita lindungi, maka itu disebut dengan pemerasan. Pun sebaliknya, misalnya atasan kita menawarkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu seharusnya tidak dilakukan, kita paksakan, maka itu juga disebut dengan pemerasan. Selanjutnya ada 5 jenis penggelapan dalam jabatan. 1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. 2. Pegawai negeri memalsukan buku bentuk pemeriksaan administrasi. 3. Pegawai negeri merusak bukti. 4. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. 5. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Jadi perbuatan-perbuatan itu tergolong ke dalam perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya ada 6 perbuatan curang. Curang dalam artian bahwa tentu tidak sejalan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada pemborong berbuat curang. Kedua, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Jadi ketika kita melihat kecurangan daripada pemborong, maka kita harus melaporkan. Kalau tidak mau disebut kita sebagai melakukan tindak pidana korupsi perbuatan curang. Rekanan TNI Polri berbuat curang. Pengawas rekanan TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Penerima barang TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan negara. Itu disebut dengan perbuatan curang. Dan deliknya ada 6 pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada 7 jenis tindak pidana suap. 7 jenis tindak pidana suap. Apa itu suap? Suap. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya. 1, menyuap pegawai negeri. Jadi ada 2 orang, bisa 2 orang, 3 orang memberikan uang kepada pegawai negeri untuk melakukan atau tidak melakukan kewenangannya, dan dia diberikan imbalan atau dijanjikan. 2, memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. 3, pegawai negeri menerima suap. 4, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. 5, menyuap hakim, memberikan sejumlah uang untuk tidak berbuat atau untuk mengurangi hukuman. Lalu menyuap advokat. Lalu yang ke-7, hakim dan advokat yang menerima suap. Jadi menerima suap kalau statusnya pegawai negeri, hakim, advokat tetap menjadi tindak pidana suap, dan ini bisa dijerat di dalam Undang-Undang Korupsi. Selanjutnya 7, jenis gratifikasi. Apa itu gratifikasi? 1, pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK.
2. Merintangi proses pemeriksaan. 3. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. 4. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 5. Sanksi. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. 6. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 7. Saksi yang membuka identitas pelapor. Ini bisa dijerat dengan jenis delik tindak gratifikasi. Nah, dari pemaparan yang sudah sampaikan di awal tadi, maka kita menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi itu digolongkan ke dalam 30 delik tindak pidana dan dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Pertama, terdapat 1 delik benturan kepentingan dalam pengadaan. 2, terdapat 2 delik jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. 3, terdapat 2 delik jenis pemerasan tindak pidana korupsi. 4, terdapat 5 delik jenis penggelapan dalam jabatan. 5, terdapat 6. 5 harusnya 5 ya, tapi ya begitu. 5, ada 6 delik perbuatan curang. 6, terdapat 7 delik jenis tindak pidana suap. 7 delik jenis tindak pidana gratifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena tidak ada perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan senyum, kecuali perbuatan korupsi. Boleh Bapak Ibu lihat semuanya, semua yang melakukan korupsi itu tentu dengan senyum. Memeras dengan senyum. Korupsi, pemerasan dalam jabatan, tersenyum. Merugikan keuangan negara, tersenyum. 2 orang yang sedang berjabatan tangan, memberikan uang, sejumlah uang, dengan melakukan dan atau tidak melakukan karena jabatan, dilakukan dengan senyum. Bayangkan Bapak Ibu, kejahatan mana yang dilakukan dengan senyum selain kejahatan korupsi. Selanjutnya, amati semua bentuk perbuatan yang berpotensi korupsi di lingkungan kita dan cegah sedini mungkin sebagai bentuk cinta kita kepada negara dan bangsa. Kesimpulan yang ketiga, mari semua kita menghalalkan apa yang kita dapatkan dengan cara kerja menghindari perbuatan korupsi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.